Look around. Hai guys, ketemu lagi dengan Phasmopi tentunya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik saja. Seperti biasa, Phasmopi akan menceritakan sebuah film yang berjudul menceritakan sebuah keluarga dokter yang sedang berlibur di rumahnya yang terletak di hutan yang jauh dari kota. Namun tiba-tiba, mereka mendapatkan musibah saat anaknya yang perawan telah dinodai oleh sekelompok kriminal yang sadis. Mampukah dokter ini balas dendam dengan kelompok tersebut? Kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita berawal dari perjalanan dua polisi yang membawa seorang tahanan yang bernama Krug. Krug ini merupakan pelaku kriminal yang terbilang sadis. Di sepanjang perjalanan, kedua polisi itu terus mengejek Krug yang kini sudah tak bisa berkutik lagi. Bahkan, saat Krug ingin buang air kecil saja, kedua polisi tersebut tak menggubrisnya. Hingga pada akhirnya perjalanan mereka terhenti saat memasuki rel kereta api. Hold on. You know, Krug. Sungguh malang sekali. Mobil polisi tersebut hancur seketika setelah ditabrak oleh orang suruhan Krug. Lalu ia balas dendam kepada polisi tersebut dengan penuh emosi. I think he's saying I think he's dying now. something he'll never see again. Adegan berpindah kepada seorang gadis yang bernama Mary. Mary ini adalah siswa SMA yang bercita-cita menjadi atlet renang. Ia pun dijemput oleh ibunya karena nanti sore mereka akan mengunjungi rumahnya yang sudah lama ditinggalkan. Kemudian kita melihat kepada seorang pria yang bernama John. John ini adalah ayah Mary yang merupakan seorang dokter ahli bedah. Singkat cerita, mereka menuju rumahnya yang terletak jauh di tengah hutan. Selain itu, maksud dan tujuan mereka berlibur sekaligus mengenang kakaknya Mary yang sudah lama meninggal. Sesampainya di rumah mereka, Mary melihat sebuah kalung hadiah dari kakaknya yang bertuliskan, "Semoga cita-cita Mary menjadi seorang atlet renang profesional tercapai." Kemudian Mary langsung menuju sebuah danau di dekat rumahnya untuk melakukan latihan. Setelah melakukan latihan, Mary meminta izin kepada Emma untuk menemui teman lamanya. Emma pun sedikit cemas kepada Mary, karena nanti malam, ramalan cuaca memprediksi akan terjadi hujan badai. Akan tetapi, sang ayah yang percaya kepada Mary, ia pun mengizinkannya. Whoa. Promise that you will call me. I'll see you guys later. Singkat cerita, Mary bertemu dengan temannya yang bernama Peggy. Peggy ini bekerja sebagai kasir di salah satu toko kelontong. Sambil menunggu pelanggan, mereka ngomongin soal rokok daun pepaya. Hal ini menunjukkan bahwa kedua bestie ini dulunya merupakan seorang pemakai. Dan ternyata, obrolan mereka terdengar oleh salah satu pelanggan yang bernama Justin. Lalu Justin menuju kasir untuk membayar barang belanjaan. Tak lupa juga, ia meminta rokok Jarco kepada Peggy. Akan tetapi Peggy meminta KTP Justin sebelum membeli rokok. Hal tersebut sudah menjadi ketentuan toko untuk tidak memberi kepada pelanggan di bawah umur. Karena Justin belum memiliki KTP, ia pun tak diperbolehkannya. Kemudian Justin mengatakan bahwa obrolan Peggy dan Mary tak sengaja ia dengar. Dan secara kebetulan, Justin mempunyai rokok daun pepaya di motelnya. Lalu ia berniat untuk barter dengan rokok Jarcok. Tentu saja Peggy yang sudah lama tak menghisap barang tersebut, ia pun bersedia. Here we are, very fancy, Justin. Singkat cerita, mereka tiba di motel Justin. Lalu Peggy langsung bergerak masuk, sementara Mary memilih untuk menunggu di mobil saja. Ketika sedang menunggu, Mary berniat untuk memberi kabar kepada ibunya. Namun sinyal di wilayah tersebut terbilang susah. Kemudian Mary heran kepada Peggy yang tak kunjung keluar. Dengan rasa penasaran, ia pun menyusulnya.
Dan ternyata Peggy dan Justin malah asik menghisap barang haram tersebut. Mary yang kesal pun mengingatkan bahwa jangan gegabah dengan barang begituan apalagi di tempat orang asing. Akan tetapi, Peggy yang sudah sedikit oleng malah menawari Mary untuk mencobanya. Mary yang sempat menolak, tergiur dengan godaan barang tersebut. Saat Mary sedang ngeplay, tiba-tiba ibunya yang cemas menghubungi dan menanyakan keberadaan Mary. Sontak Mary yang kaget pun berbohong jika ia sedang berada di rumah Peggy dan berniat untuk menginap. Emma yang kecewa karena Mary tak bisa pulang itu pun langsung menutup telepon tersebut. Setelah itu, Mary yang penasaran kepada Justin menanyakan siapa ia sebenarnya. Justin pun mengatakan bahwa ia adalah anak pemalu dan selalu mengikuti kemana ayahnya pergi. You know what, Mary? Look at this face he's got. Alright, I need some more. Bobby. I love it. Evening. Kedatangan ayahnya itu membuat semuanya pun kaget. Terlebih mereka habis memakai barang haram miliknya. Sementara itu, Krug yang mengetahui barangnya telah dipakai jelas membuatnya sangat marah. Apalagi dengan keberadaan Mary dan Peggy yang menurutnya sangat berbahaya. Liquidate. Am I wrong? Is that No. A makeover, really? Terlebih dirinya kini seorang buronan yang sudah tersebar di koran. Mengetahui hal tersebut, Mary pun mengatakan bahwa dirinya tak akan memberitahu siapapun dengan urusan mereka. Akan tetapi, Krug tak mau ambil resiko. We won't say anything to anybody. Think maybe I could. Palm down. Oh my god! Please just put the knife down. Damn it! Please! Setelah Peggy pingsan, Krug mengajak semuanya untuk pergi secepatnya menggunakan mobil Mary. Terlihat Justin merasa bersalah karena telah membawa Mary dan Peggy masuk ke dalam keluarganya yang kriminal. Sang ayah pun mengatakan bahwa Justin harus bertanggung jawab karena mengajak orang asing ke tempatnya. Dan kini, Mary dan Peggy menjadi tawanan komplotan Krug. Ketika di perjalanan, mereka berpapasan dengan mobil polisi. Dirasa berbahaya, Krug pun memilih jalan alternatif supaya lebih aman. Namun di tengah perjalanan, Krug tidak tahu dengan arah jalan yang ia lalui. Kemudian Mary menyadari bahwa jalan yang mereka lalui adalah menuju rumahnya. Seketika Mary pun menyuruh Krug untuk belok kiri saja. Dan untungnya, Krug merasa yakin dengan yang diucapkan oleh Mary. Namun di tengah perjalanan, Mary yang sudah muak dengan keadaan tersebut berniat untuk melawannya. Kecelakaan itu pun membuat Krug sangat marah. Atas kejadian tersebut, mereka mendapatkan penyiksaan yang sangat kejam. Sementara Peggy yang ketakutan itu pun melarikan diri. Setelah mendapatkan Peggy, Frank menyerahkan ke hadapan Krug. Seketika ia pun menyuruh Justin memilih salah satu dari mereka untuk diperkaos sebagai balasan dengan semua kekacauan ini. Namun Justin yang merasa bersalah tentu saja menolak tawaran tersebut. You're pathetic. Where did that come from all of a sudden? Akibat menghina Krug, Peggy pun akhirnya sekarat. Karena Justin tetap tak mau memilih salah satu dari mereka, akhirnya ayahnya itu pun turun tangan. Terlebih Mary yang masih perawan membuatnya tergiur. Sementara Justin hanya bisa melihat penderitaan Mary tanpa bisa menolongnya. Look around. Di tengah pengadukan, Krug mengambil kalung Mary dan melemparkannya ke dekat Justin. Seketika Justin pun langsung mengambilnya. Setelah selesai mengaduk, Mary yang nampak kesakitan itu pun mengecoh Krug dengan mengatakan bahwa Mary ingin buang air. We're happy for you.
Malang sekali, Mary yang telah dinodai akhirnya tertembak di bagian bahu kanannya. Dirasa Mary telah tewas, mereka pun meninggalkan tempat tersebut. Di sisi lain, Emma yang selesai makan malam bersama John mendengar ada yang mengetuk pintu. Dan ternyata, itu adalah kelompok Krug. Singkat cerita, Emma dan John yang baik hati itu pun mengajak mereka untuk masuk ke dalam rumahnya. Kemudian, John langsung mengobati Frank yang terluka. Sementara Emma sibuk nyiapin minuman bajigur untuk sekedar menghangatkan badan mereka yang kedinginan. Padahal, mereka sama-sama belum mengetahui dengan situasi yang sebenarnya. Ketika sedang mengobati Frank, tiba-tiba listrik di rumah John padam. Lantas ia pun pergi untuk memeriksanya. Lalu Emma menanyakan kronologi yang terjadi kepada mereka. Kemudian Krug berbohong bahwa ia sedang berlibur di wilayah tersebut, namun mobil yang mereka gunakan mengalami kecelakaan dan terguling ke dalam jurang. Might, you never know. Amen. Wow. And this for me, just hold on to this face. Thank you. Selang beberapa saat, Emma dan John menyuruh mereka untuk menginap saja di rumahnya. Terlebih hujan belum juga reda. Karena menurut Emma, ada tempat khusus tamu yang bisa mereka gunakan sampai besok pagi. Tentu saja mereka dengan senang hati mendengar tawaran tersebut. Sementara itu, Justin meminta izin pergi ke dapur untuk menyimpan gelas. Kemudian ia kaget saat melihat foto Mary yang terpajang di kulkas. Keadaan itu membuat badan Justin langsung lemas seketika. Karena mengingat apa yang telah terjadi dengan Mary tadi siang. Saat Krug melihat gelagat aneh Justin, ia mengingatkan agar tutup mulut dan jangan sampai Emma mengetahuinya. Setelah diancam oleh sang ayah, Justin pun pergi ke dapur untuk meletakkan kalung milik Mary. Karena ia berpikir bahwa John dan Emma harus mengetahui yang terjadi kepada Mary. Krug dan semuanya kini tinggal di rumah tamu yang disediakan oleh Emma. Melihat kebaikannya, membuat Krug dan Frank sangat berterima kasih. Good night, Emma. Setelah itu tiba-tiba John dan Emma dikagetkan dengan suara yang terdengar dari luar rumah. Karena penasaran, John pun mencoba untuk memeriksanya. Mary! Sungguh di luar dugaan, ternyata Mary masih hidup. Bahwa tembakan Krug itu hanya mengenai bahunya Mary. Kemudian mereka pun segera membawa Mary ke dalam rumah untuk diobati. That's it. I'm fishing for bullet. Get me a knife now. Saat Emma mengambil peralatan di dapur, ia dikagetkan dengan kalung Mary yang tergeletak di gelas bekas Justin. Ia pun heran dengan kenyataan tersebut. Terlebih kalung itu dipakai Mary saat meninggalkan rumah. Okay. That's it. I can't breathe. Okay. Emma! Mama, Okay. Kemudian Emma memberitahu John bahwa ia menemukan kalung Mary di dapur. Seketika John tak menyangka bahwa mereka adalah pelakunya. Kepedihan terlihat di wajah John dan Emma. Kemudian John berniat untuk membalaskan dendam terhadap mereka. We don't have a car. I mean, We're going to do it. Di sisi lain, Justin yang tak bisa tidur melihat pistol ayahnya yang tergeletak. Ia pun berniat untuk mengambilnya. Sementara John sedang sibuk mencari senjata yang bisa ia gunakan. Di waktu yang sama, saat Emma sedang mengambil pisau di dapur, ia dikagetkan dengan kedatangan Frank. Dan ternyata, kedatangannya itu hanya untuk meminta minuman. Karena Frank dari tadi tak bisa tidur akibat luka di hidungnya. Kemudian Emma yang ketakutan berpura-pura menggoda Frank bahwa Emma merasa kedinginan. Terlebih John sudah tidur duluan. Melihat Emma yang sepertinya sedang birahi, kesempatan di depan mata itu tentu saja membuat Frank masuk ke dalam rencana Emma. Saat Frank melihat situasi, ia dikagetkan dengan Mary yang berada di ruang tamu.
Akhirnya Frank tewas dihantam kampak. Dan kini mereka bersiap untuk menghabisi yang lain. Saat John mencari Krug, ia melihat Justin sedang memegang pistol. Akan tetapi, Justin yang sudah muak dengan kelakuan ayahnya, ia pun memberikan pistol tersebut kepada John. Karena mereka pantas melakukan pembalasan terhadap Krug yang sudah menganiaya Mary. Pacar Krug tewas didorong oleh Emma. Sementara itu, Krug yang berhasil lolos masuk ke rumah John. Ia pun masih bingung kepada John yang tiba-tiba menyerangnya. Lalu ia pun heran saat melihat darah di meja. Dan benar saja, Frank sudah tewas dengan kampak di kepala. Krug pun langsung emosi dan berniat untuk melawan John. Ketika John sampai di rumahnya, ia langsung mencari Krug yang sepertinya sedang bersembunyi. Come on out, you piece of shit. You should be proud. Y'all did a bang-up job on my brother. Di saat Emma dan Mary sedang menunggu John, tiba-tiba Justin menemui mereka dan berniat meminjam pistol untuk menghabisi ayahnya. Kembali kepada John, yang saat ini sudah babak belur dan tak berdaya. Kemudian Justin datang dan menodongkan pistol ke arah Krug. Tapi ternyata, senjata tersebut tak ada pelurunya. Seketika Krug pun langsung meluapkan emosinya yang sudah membara. Carry you! Talk now! Setelah semuanya selesai, John dan Emma segera membawa Mary untuk melakukan pengobatan. Dan mereka juga membawa Justin. Karena sebenarnya, Justin adalah anak yang baik tak seperti ayahnya yang kriminal. Singkat cerita, John yang sudah kembali ke rumah menemui Krug yang ternyata belum tewas. Hanya saja, keadaannya sekarang menjadi mati rasa setelah dibius oleh John. Karena ia masih belum puas dengan yang terjadi kepada Krug. Kemudian John memasukkan kepalanya ke dalam oven. You're gonna be fine. Wait. Akhir yang sangat puas pastinya. Jika kalian suka dengan film kali ini, seperti biasa gerakin jari kalian dengan mengklik tombol subscribe. Jika sudah, saya izin pamit dari film kali ini. Sampai ketemu lagi di film selanjutnya. Terima kasih dan wassalam.